Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hasim di channel Pendidik Petualang. Di video kali ini saya akan membahas tentang tes karakteristik pribadi, tips menjawab soal HOTS berdasarkan Permenpan RB nomor 23 tahun 2019. Namun sebelum itu mohon untuk bantu channel ini agar semakin berkembang dengan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Kunci sukses SKD adalah kuasai teks dan pahami konteks. Jadi tonton video ini sampai tuntas ya. Soal pertama. Awal tahun ini Anda baru saja lulus dari sebuah universitas ternama dengan predikat cum laude. Anda pun mencoba peruntungan untuk melamar di beberapa perusahaan. Setelah mengikuti beberapa kali proses seleksi di beberapa perusahaan, akhirnya Anda diterima di sebuah perusahaan yang terletak di pinggiran kota. Kemudian Anda memutuskan untuk mencari kontrakan di sekitar lokasi perusahaan Anda bekerja. Namun Anda merasa tinggal di pinggiran kota memang sangat tidak mengenakan. Mulai dari susahnya transportasi umum untuk ke kota, jauhnya fasilitas kesehatan, sampai jarangnya tempat hiburan sebagai pelepas lelah dan stres jika pulang bekerja. Akan tetapi dengan tinggal di pinggiran kota membuat Anda sering tiba tepat waktu di kantor. Bagaimana sikap Anda? A. Menerima hal ini sebagai risiko dari pekerjaan yang Anda ambil dan berusaha untuk tetap bisa merasa nyaman tinggal di daerah pinggiran. B. Mencari tempat tinggal lain yang lebih nyaman meskipun sedikit jauh dari tempat Anda bekerja. C. Mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan Anda. D. Berusaha untuk bekerja lebih giat dengan harapan bisa mendapatkan fasilitas rumah dari kantor. E. Saya akan mencoba untuk bertahan semampunya untuk tetap tinggal di pinggiran kota karena akan membuat saya lebih dekat dengan lokasi perusahaan. Oke, sebenarnya uraian di awal ini hanya sebagai pengecoh saja ya, karena intinya adalah ini, memutuskan untuk mencari kontrakan. Dan yang menjadi masalah adalah di pinggiran kota sangat tidak mengenakan. Mulai susahnya transportasi umum untuk ke kota, kemudian jauhnya fasilitas kesehatan sampai jarangnya tempat hiburan sebagai pelepas lelah dan stres jika pulang bekerja. Itu masalahnya ya. Tapi ternyata dengan kondisi di pinggiran kota membuat kita di sini ya, membuat kita sering tiba tepat waktu di kantor. Artinya ini kan bagus sebenarnya. Ada sisi positifnya. Yang menjadi masalah adalah tidak ada tempat hiburan yang sehingga kita ketika pulang bekerja lelah atau stres. Nah, ketika kita sudah mengetahui masalah itu, maka kita harus mencari mana jawaban yang tepat, yang nilainya 5, karena kalau TKP ini kan semua jawaban mendapatkan poin, hanya poin tertingginya yang mana gitu kan ya. Oke, kalau kita berbicara tentang masalah dalam konteks soal ini, maka jawabannya adalah yang C. Mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan Anda. Nah, solusinya adalah hal tersebut ya. Jadi itu jawabannya. Kenapa? Karena dengan kita stres, maka kita harus mencari cara dengan menikmati kehidupan di pinggiran kota tersebut. Yang tidak ada cara lain. Dan kita juga bisa berharap suatu saat bisa pindah ke lokasi yang lebih dekat dengan pekerjaan. Sementara yang A itu hanya 3 poin karena menerima hal ini sebagai risiko. Ini bagus, tapi berusaha tetap bisa nyaman tanpa ada solusi. Jadi tidak memberikan solusi yang A ini, sehingga poinnya hanya 3. Yang B, mencari tempat tinggal yang lebih nyaman meskipun sedikit jauh dari tempat Anda bekerja. Wah, ini justru semakin jauh. Sementara di dalam soal sendiri dikatakan transportasi dari pinggiran kota itu susah ya, sehingga ini kurang tepat. Yang C, poin 5, seperti yang saya kemukakan di awal. D hanya 1, mengapa D ini 1 padahal kelihatannya bagus? Karena ini berusaha untuk bekerja lebih giat, itu bagus. Dengan harapan, nah ini pamrih namanya, dengan harapan bisa mendapatkan fasilitas rumah dari kantor, sehingga ini poinnya kecil, hanya 1.
Yang E 4 poin, mendekati artinya ya. Saya akan mencoba untuk bertahan semampunya untuk tetap tinggal di pinggiran kota karena akan buat saya lebih dekat dengan lokasi perusahaan. Ini juga hanya beda 1 poin, tapi di sini kekurangannya adalah mencoba bertahan semampunya, sehingga tidak ada solusi yang lebih baik ketimbang jawaban yang C. Soal berikutnya, siang ini Anda sedang melayani banyak nasabah di kantor Anda. Antrian cukup panjang. Kemudian ada seorang kakek-kakek umur 70 tahun juga ikut mengantri. Karena terlalu lama dan antrian panjang, kakek tersebut meminta untuk dilayani terlebih dahulu. Sikap Anda: A. Minta maaf, meminta untuk tetap mengantri karena pelayanan didasarkan kepada jadwal kedatangan. B. Langsung melayani kakek tersebut karena dia sudah tua. C. Memberikan pengertian kepada yang lain dan melayani kakek tersebut. D. Meminta maaf, meminta kakek tersebut untuk antri sesuai dengan nomor antrian. E. Melayani kakek tersebut, kemudian memberikan pengertian kepada pelanggan yang lain. Ini konteksnya adalah ada orang yang sudah berumur. Nah, di dalam fasilitas pelayanan yang harus dilakukan oleh seseorang, dalam hal ini adalah pekerja, itu harus mendahulukan beberapa kelompok usia. Itu harus kita ketahui terlebih dahulu. Tentu yang pertama adalah ibu hamil, ibu menyusui, kemudian adalah orang yang sudah berumur. Bisa entah itu kakek-kakek atau nenek-nenek gitu ya. Ya pokoknya orang yang sudah manula katakanlah ya, lanjut usia. Nah, maka kita akan ketahui di sini apa yang harus kita lakukan. Tentu mendahulukan mereka ini, tapi jawabannya yang mana gitu kan? Jawaban yang poin terbesarnya yang mana? Oke, kalau dilihat jawaban yang terbaik di sini adalah yang C, memberikan pengertian kepada yang lain dan melayani kakek tersebut. Mengapa memberikan pengertian terlebih dahulu? Karena tidak akan memberikan kegaduhan kepada orang yang mengantri yang lain. Jadi di awal memberikan pengertian dulu kepada yang lain, mohon maaf dengan lain sebagainya. Dan setelah itu baru memberikan pelayanan kepada kakek tersebut. Bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya kan di sini langsung melayani kakek tersebut karena dia sudah tua. Ini justru akan membuat kegaduhan nantinya. Ada orang yang bertanya, protes, dan lain sebagainya. Makanya ketika kawan-kawan mungkin mengikuti tes CPNS atau P3K tahun sebelumnya, itu pasti didahulukan adalah ibu yang sedang hamil atau membawa anak gitu ya, anak kecil. Jadi itu jawaban yang terbaik. Yang A hanya 2 poin karena minta maaf, minta untuk tetap mengantri. Nah, ini tidak sesuai dengan prinsip pelayanan. Yang B 3 langsung melayani, ini tadi ya akan menghambat karena memberikan kegaduhan di situasi tersebut. D hanya 1, minta maaf kakek tersebut untuk antri. Nah, ini justru meminta untuk tetap antri. Jadi ini keliru. Yang E 4 poin, melayani kakek tersebut kemudian memberikan pengertian kepada yang lain. Ini kebalikan dari yang option C. Sehingga jawaban yang paling tepatnya tentu yang C, memberikan pengertian kepada yang lain dulu baru melayani kakek tersebut ya. Oke. Soal berikutnya. Di kantor Anda beredar kabar bahwa salah seorang rekan kerja Anda menggelapkan uang penjualan bulanan untuk keperluan pribadinya. Dan sudah beberapa hari ini rekan tersebut tidak masuk kerja. Kabar ini sangat cepat menyebar ke seluruh karyawan sehingga menjadi buah bibir di kantor Anda. Menurut Anda, A. Saya akan mencari kebenaran informasi tersebut sebelum memberikan pendapat. B. Sifat teman tersebut sudah di luar batas dan dapat menyebabkan kerugian besar pada perusahaan. C. Saya tanyakan kepada teman-teman yang lain apakah informasi tersebut benar adanya. D. Pihak perusahaan harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku. E. Kabar tersebut belum pasti, jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh. Oke, di sini kasusnya adalah ada seorang kawan yang diduga beredar kabar burung, kabar yang belum tentu kebenarannya. Ini yang harus dipahami terlebih dahulu. Kalau ada situasi di mana ada kabar yang belum pasti kebenarannya, maka kita lebih baik diam. Atau melakukan tabayun ya. Tabayun atau dalam arti lain adalah memberikan
menanyakan langsung kepada yang bersangkutan, tapi di sini tidak ada. Yang ada di sini hanya diam ya, menunggu kabar tersebut belum pasti, jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh. Itu ada di option E. Jadi ini jelas jawabannya yang E. Sementara yang lain kita lihat ya. Yang lain, A itu poinnya hanya 3 poin. Saya akan mencari kebenaran informasi tersebut sebelum memberikan pendapat. Sementara di soal kita tidak disuruh memberikan pendapat. Jadi tidak ada urgensinya. Sehingga poinnya itu hanya 3 poin. Yang B1, sifat teman tersebut sudah di luar batas. Kan ini belum tentu kebenarannya. Sehingga poinnya tentu hanya 1 saja. Yang C, saya tanyakan kepada teman-teman yang lainnya apakah informasi tersebut benar adanya. Kan teman yang lain juga mendengarkan kabar itu hanya sebatas kabar burung ya, belum tentu kebenarannya. Berbeda apabila yang ditanyakan adalah langsung kepada yang bersangkutan. Oke, itu jadi yang harus menjadi pemahaman kawan-kawan. Ya, sehingga poinnya hanya 4. Kemudian yang D, 2 poin, pihak perusahaan harus memberikan sanksi yang tegas. Ini kita seperti memberikan himbauan pada perusahaan, sehingga poinnya juga hanya 2. Yang paling benar tentu yang kabar tersebut belum pasti, jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh. Dan tentu ini juga akan menjadi tanggung jawab perusahaan nantinya yang bisa memberikan sikap dan pernyataan sikap gitu ya. Jadi tentu jawabannya adalah yang E. Kita tidak memiliki kuasa atas itu. Soal berikutnya, dalam suatu pertemuan kelompok saya datang terlambat. Ketika itu pembicaraan sedang berlangsung hangat. Padahal saya sangat ingin menyumbangkan ide. Hal yang saya lakukan adalah A. Duduk mendengarkan pembicaraan baru kemudian berbicara. B. Menanyakan apakah saya boleh segera berbicara. C. Segera berbicara mengemukakan pendapat. D. Menunggu diberi kesempatan untuk berbicara. E. Meminta waktu untuk berbicara. Oke, ini jawabannya yang mana? Di soal ini dikatakan datang terlambat. Kemudian pembicaraan sudah sedang hangat-hangatnya gitu ya, sudah berlangsung enak. Nah, saya ingin menyumbangkan ide, maka tentu kita harus menunggu diberi kesempatan untuk berbicara. Itu jawabannya yang D, 5 poin. Mengapa? Ini tentu termasuk tata krama ya, termasuk sopan santun, etika kita dalam berbicara dalam suatu majelis atau tempat diskusi. Nah, di sini sudah datang terlambat, masa kita langsung berbicara, kan itu tidak etis ya namanya. Yang A itu 4 poin kita lihat, duduk mendengarkan pembicaraan baru kemudian berbicara. Ini mendekati, hanya tidak sebagus option yang D, menunggu diberi kesempatan untuk berbicara. Bagaimanapun juga kita harus menunggu diberikan kesempatan atau dipersilahkan untuk berbicara, khususnya oleh pemimpin diskusi ya. Kemudian yang B itu hanya 3 poin karena menanyakan apakah saya boleh segera berbicara. Yang tadi ya, sudah datang terlambat, langsung ingin berbicara. Tentu ini tidak sesuai dengan etika. Yang C, segera berbicara mengemukakan pendapat. Ini juga sama, tadi tidak sesuai dengan etika. Yang E, kita lihat 2 poin, meminta waktu untuk berbicara. Ini juga sama sih sebenarnya. Datang terlambat kemudian minta waktu untuk berbicara. Jadi tidak etis lah kawan-kawan ya. Yang terbaik adalah yang D, menunggu diberi kesempatan untuk berbicara. Karena pembicaraan juga sedang berlangsung dengan hangat kan. Soal berikutnya, jika rencana saya melakukan inovasi pekerjaan ditentang oleh rekan kerja saya, maka A. Saya sedih karena inovasi tersebut terhambat, tapi memikirkan inovasi yang lebih baik. B. Saya meminta penjelasan dari rekan tersebut dan mencari solusi terbaik. C. Saya marah karena bagaimanapun inovasi itu untuk kebaikan bersama. D. Saya merasa kecewa tetapi tetap berusaha yang terbaik. E. Saya berani berdebat dengan rekan tersebut karena saya yakin bahwa rencana inovasi itu membawa angin perubahan yang positif. Kira-kira yang mana? Oke, kita bahas di sini ketika inovasi pekerjaan kita ditentang oleh rekan kerja. Maka apa yang harus kita lakukan? Di sini yang terbaik adalah option B. Saya minta penjelasan dari rekan tersebut dan mencari solusi terbaik. Jadi ini bertanya secara langsung, mengapa inovasi itu ditentang? Jadi ada diskusi, ada solusi bersama. Sehingga nantinya ketika
inovasi yang kita ajukan itu ditentang, tentu kan ada alasannya. Dan barangkali rekan kita tersebut bisa memberikan alasan yang logis. Juga nanti antara keduanya ini bisa menghasilkan kebijakan atau inovasi yang jauh lebih baik. Sehingga ini option yang terbaik. Yang A kita lihat, hanya 2 poin. Saya sedih karena inovasi tersebut terhambat. Ini kurang tepat ya, karena ya bagaimanapun juga inovasi ditentang, suatu ide ditentang itu merupakan suatu yang hal biasa, sehingga tidak perlu merasa sedih. Kemudian yang C itu 3 poin, saya marah karena bagaimanapun inovasi itu untuk kebaikan. Ini juga kurang tepat karena ada kata saya marahnya. Ini jelas seperti yang sedih, membawa perasaan yang baper untuk A dan C ini. Yang D itu hanya 1 poin, saya merasa kecewa tetapi tetap berusaha. Nah D juga sama. Ini A, C, D ini jawaban yang baper. Nah yang E kita lihat, saya berani berdebat dengan rekan tersebut karena saya yakin bahwa rencana inovasi itu membawa angin perubahan yang positif. Berdebat 4 poin ya, karena ini juga sebenarnya menghasilkan sesuatu yang positif nantinya ketika berdebat itu, hanya jalannya aja yang tidak lebih baik dari suatu diskusi. Nah, dimana yang diskusi itu ya poin B itu, minta penjelasan dari teman tersebut dan mencari solusi terbaik. Artinya nanti ada 2 arah, ide kita dengan ide teman yang menentang itu, sehingga jawabannya ya jelas yang B. Dalam suatu rapat, pendapat saya tidak diterima peserta lain. Saya A. menerima pendapat orang lain dengan berat hati, B. berusaha menghargai pendapat orang lain, C. berlapang dada menerima perbedaan itu, D. merasa jengkel terhadap kejadian itu, E. berusaha keras agar pendapat tersebut diterima. Oke, dalam suatu rapat pendapat tidak diterima peserta lain, tentu kita harus berlapang dada menerima perbedaan itu. Jadi jawabannya jelas yang C. Mengapa dalam suatu organisasi, rapat, dengar pendapat begitu ya, pendapat kita tidak diterima ya menjadi hal yang biasa. Jadi kita harus bisa bersikap lapang dada, karena setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda, meskipun memiliki kesamaan visi demi kemajuan. Tapi jawabannya tentu adalah yang C. Berlapang dada menerima perbedaan. Yang A, menerima pendapat orang lain dengan berat hati. Ini berat hatinya yang kurang tepat. Yang B, berusaha menghargai pendapat orang lain. Ini cukup bagus, hanya karena di sini kan yang diharapkan adalah bagaimana kita bisa saling menghargai orang lain kan sebenarnya dalam konteks ini. Sehingga berlapang dada menerima perbedaan pendapat yaitu yang terbaik. Yang D hanya 1 poin karena merasa jengkel. Nah ini juga tidak boleh. Kemudian yang E 2 poin, berusaha keras agar pendapat tersebut diterima. Ini egois, tidak bisa dalam suatu kelompok, dalam suatu forum kita bersifat egois. Soal berikutnya, harga barang-barang hari ini berubah sangat cepat dan kecenderungannya terus meningkat. Sementara uang gaji saya terbatas. Menghadapi keadaan ini, saya A. membuat rancangan penggunaan uang secara lebih hati-hati, B. membuat rancangan penggunaan uang dan meminta kenaikan uang gaji, C. marah terhadap situasi yang tidak menentu, D. mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak pokok, E. meminta tambahan uang dari orang tua. Di jawaban ini sebenarnya agak bertentangan ya dengan jawaban yang menurut saya paling baik. Di option ini yang D jawabannya, mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak pokok ya. Oke, di sini justru saya sendiri berpendapat bahwa yang terbaik itu adalah yang A, membuat rancangan penggunaan uang secara hati-hati, karena di sini ada manajemennya. Manajemen yang dibutuhkan untuk menghadapi situasi tertentu kan. Situasi apa? Ya situasi yang kecenderungannya terus berubah, sementara uang gaji yang terbatas. Maka kita harus membuat planning kan, solusinya bahkan jangka panjang. Sehingga menurut saya A ini adalah opsi yang terbaik. Nah, kalau menurut kawan-kawan A atau D? Ya, silahkan berikan komentarnya di kolom komentar dengan alasan yang logis. Oke, tapi sekali lagi karena ini adalah soal TKP ya, maka jawabannya adalah pembuat soal barangkali yang tahu, dan Tuhan katanya kan begitu ya untuk soal-soal tipe TKP seperti ini.
Tapi kan kita harus mencari di mana letak logisnya begitu ya. Oke, kembali lagi yang A di sini 4 poin meskipun ya perbedaannya hanya 1 poin saja ya. Oke, kalau pendapat saya yang seperti itu bahwa ini adalah situasi yang mungkin berubah-ubah. Harga barang kan berubah-ubah cepat, kemudian uang gaji saya terbatas, maka bagi saya membuat rancangan penggunaan uang secara lebih hati-hati itu adalah yang terbaik ketimbang mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak pokok. Karena ketika kita mengurangi pengeluaran untuk hal yang tidak pokok, tetap saja karena kecenderungannya di sini dikatakan harga barang itu terus meningkat, sementara uang gaji yang terbatas. Oke, kita bahas optionnya lainnya. Yang B itu 3 poin, membuat rancangan penggunaan uang dan meminta kenaikan uang gaji. Ini meminta kenaikan uang gajinya yang kurang tepat. Sebenarnya option B dengan A ini agak mirip ya. Bedanya B ini meminta kenaikan uang gaji. Ini tidak etis, karena bagaimanapun juga ASN, P3K, ya kita diatur berdasarkan undang-undang gitu. Kemudian C, 1 poin, marah terhadap situasi yang tidak menentu. Ini jelas kalau ada option yang di sana ada kata-kata baper ya kawan-kawan, ini tidak perlu untuk dihiraukan, langsung skip aja ya. Tidak perlu kita melihat option-option seperti ini, artinya eliminasi saja. Yang E2, meminta tambahan uang dari orang tua, ini justru tidak mandiri, menandakan kita tidak mandiri. Jadi itu hanya 2 poin saja. Itu yang bisa saya sampaikan di video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan like, comment, share, dan subscribe. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.